Anda kembali di live event Kirap Bendera Pusaka. Pemirsa, kawasan Patung Kuda, Bandara Halim Perdana Kusuma dan IKN juga menjadi titik yang ada dalam rute rangkaian Kirap Bendera Pusaka. Nah, seperti apa situasi di masing-masing lokasi pagi hari ini? Kita akan sapa rekan-rekan jurnalis. Ada Sarah Ruhendi nanti di kawasan Patung Pancoran, pemirsa. Kemudian nanti juga akan ada rekan kami langsung dari IKN ya. Betul. Ada Hilman dan juga akan ada Satrio, pemirsa. Yang pertama kita akan coba sapa dulu yang kira-kira yang sudah bersiap untuk melaporkan. Ada rekan Sarah Ruhendi dari kawasan Patung Pancoran. Coba kita sapa. Sarah, selamat pagi. Sarah? Oke, kita masih coba menghubungi Sarah di sana, yang jelas sudah. Mungkin kita cek ke IKN ya, Iqbal ya? Kita cek ke IKN, kita nyebrang pulau dulu kalau gitu. Ada Muhammad Hilmansyah di IKN. Hilman, selamat pagi. Hilman, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal dan Valencia. Baik, Hilman, bagaimana persiapan di IKN sejauh ini di sana? Sudahkah terlihat ada yang dilakukan di sana? Baik, Iqbal dan Valencia serta pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, tepatnya di ruang VVIP Bandara, di mana rencananya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, bendera pusaka dan teks proklamasi akan tiba di Bandara Sepinggan ini. Dan nantinya setibanya di Bandara Sepinggan ini, bendera pusaka dan teks proklamasi akan disambut oleh 6 orang anggota Pas Pampres dan 38 orang Purna Paskibra tahun 2003, kemudian juga 24 orang duta wisata Kota Balikpapan dan 6 orang penari dan 12 orang penari Rabbana yang akan mengantar bendera ini menuju kendaraan yang nantinya kemudian akan mengarak bendera pusaka ini menuju Jalan Mula Warman, yang dimana menariknya nanti di Jalan Mula Warman ini bendera dan teks proklamasi ini akan disambut oleh ribuan siswa dan siswi yang ada di Kota Balikpapan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas, di mana nanti para siswa ini akan mengibarkan bendera untuk menyambut kedatangan bendera pusaka dan teks proklamasi. Selanjutnya setelah menuju Jalan Mula Warman, bendera dan teks proklamasi ini akan memasuki tol Balikpapan IKN, di mana nantinya akan menuju Simpang Riko, di mana bendera dan teks proklamasi ini akan juga disambut oleh warga setempat. Selanjutnya setiba bendera dan teks proklamasi di IKN langsung akan diterima ADC Kepresidenan yang kemudian melaporkan kepada Kaset Pres Kepresidenan, yang kemudian bendera akan disimpan di tempat khusus di Istana Negara IKN yang akan siap dikibarkan pada 17 Agustus memperingati HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN untuk pertama kalinya. Iqbal dan Valencia. Baik. Terima kasih Hilman dari IKN langsung untuk informasi terkini dari Anda. Nah, selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda kita saparkan Satrio Adi. Satrio Adi ada di Semanggi. Satrio, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana, Satrio? Baik, Valen dan Iqbal, selamat pagi. Jelang kirap bendera pusaka yang akan dilakukan sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini dari Simpang Semanggi, situasi dan kondisi arus lalu lintas ini masih normal. Belum ada kesiapan yang berarti karena memang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta baru akan melakukan penutupan jalan ini sekitar pukul 7 pagi nanti hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana di waktu tersebut iring-iringan kirap bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi akan dibawa dari ruang kemerdekaan Cawan Monumen Nasional menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk nanti diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, saat ini di bawah sana di Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Simpang Semanggi, tadi juga beberapa kesenian khas Betawi juga ditampilkan untuk menyambut iring-iringan yang nantinya akan dimulai berangkat sekitar pukul 8.45 pagi waktu Indonesia Barat, di mana nanti Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono akan menyerahkan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi kepada tim Purna Paskibraka 2023. Selanjutnya
bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi ini akan dibawa menggunakan kendaraan taktis atau rantis maung, yang mana rantis ini merupakan buatan asli Indonesia. Tidak hanya menggunakan maung, nanti rombongan akan dibersamai atau diiringi bersama dengan tim Paskibraka DKI Jakarta dan juga pasukan berkuda dari Pas Pampres serta marching band. Ada beberapa ruas jalan, Valen dan Iqbal, yang akan ditutup selama iring-iringan ini melewati beberapa jalan di Jakarta. Di antaranya adalah Jalan Medan Merdeka Barat di sisi timur, kemudian Jalan MH Tamrin, dan juga Jalan Jenderal Sudirman di sisi timur, kemudian nanti melewati Simpang Semanggi ini dan dilanjutkan ke Jalan Jenderal Gatot Subroto di sisi utara, kemudian nantinya melewati Jalan Pancoran, MT Haryono, serta Cawang, dan pada akhirnya nanti diperkirakan sekitar pukul 9:16 pagi waktu Indonesia Barat, iring-iringan atau rombongan ini akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk nantinya membawa bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi menuju ke IKN. Setelah demikian, Iqbal dan Valen. Baik, Satrio, terima kasih. Nanti kami update lagi kepada Anda. Sekarang kita lihat di kawasan Patung Pancoran dulu. Ada rekan Sarah Ruhendi di sana. Sarah, apa persiapan yang terlihat dilakukan di sana? Selamat pagi Iqbal dan juga Valen. Untuk di kawasan Patung Pancoran sendiri sebenarnya belum ada persiapan tersendiri yang dilakukan. Kalau bisa dilihat di belakang saya ini memang arus lalu lintas masih terpantau lancar. Ini kalau bisa dilihat belum ada skema ataupun pengalihan arus lalu lintas yang nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian maupun dari pihak Dinas Perhubungan. Memang kalau kita bisa lihat kawasan Patung Pancoran sendiri ini masih cenderung normal, belum ada buka tutup jalan, karena kalau kita lihat berdasarkan informasi yang dapat kami himpun memang akan ada pengalihan arus lalu lintas yang nantinya akan dilakukan pada pukul 7 nanti, Iqbal dan juga Valen. Nah, kalau untuk di kawasan Patung Pancoran sendiri nantinya akan ada buka tutup jalur selama rangkaian dari kirap bendera ini menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Memang kalau kita bisa ketahui, Valen dan juga Iqbal, untuk rangkaian kirap tahun 2024 ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk merayakan hari ulang tahun ke-79 DKI Indonesia. Maksud kami ini di mana untuk tahun ini memang rangkaiannya mulai dari Monas lalu menuju Bundaran HI, Jalan MH Tamrin, lalu ke Jalan Gatot Subroto di mana tempat kami melaporkan saat ini, hingga ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, nantinya kita akan nantikan, Valen dan juga Iqbal, pemirsa, seperti apa nanti kemeriahan dari kirap bendera di tahun ini, perjalanannya hingga menuju Halim Perdana Kusuma. Iqbal. Baik, Sarah Ruhendi langsung dari Patung Pancoran. Tadi ada Satrio Adi dan juga Hilman Syah dari IKN. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lain. Nanti juga akan ada narasumber yang akan mengulas, Iqbal, apa sebenarnya makna di balik kirap bendera pusaka. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.